Tidak ada kata istirahat, tim kepelatihan Timnas Indonesia langsung tancap gas. Kerja, dan terus bekerja. Ya, baru saja kembali menginjakan kaki di Indonesia, Patrick Kluivert dan timnya tidak membuang waktu. Agenda padat langsung menanti. Mulai dari scouting pemain di Liga 1, merampungkan komposisi tim kepelatihan, hingga mempercepat proses naturalisasi pemain kunci yang akan jadi amunisi baru Garuda di ronde 3. Seperti janjinya, mereka langsung melakukan scouting para pemain-pemain Liga 1 dengan menonton langsung liga tertinggi di Indonesia. Kehadiran mereka di tribun juga langsung memberikan dampak besar bagi para pemain Liga 1. Selain itu, mereka juga sudah melakukan meeting dengan tim logistik dan juga tim medis. Tanya itu, PSSI juga mengungkapkan jika ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah dimiliki Timnas Indonesia. Di sisi lain, Timnas Indonesia juga terus mempercepat proses naturalisasi. Dikabarkan 3 pemain akan segera disahkan menjadi WNI pada minggu ini. Siapa sajakah mereka dan bagaimana langkah Kluivert dalam menyusun skuad Timnas Indonesia? Mari kita bahas semuanya. Tak butuh waktu lama bagi Patrick Kluivert dan timnya untuk mulai bekerja. Begitu tiba di Indonesia pada Sabtu 1 Februari, mereka langsung menuju Hotel Fairmont untuk beristirahat sejenak setelah perjalanan panjang dari Belanda. Mengingat terdapat jet lag, perbedaan waktu sekitar 6 jam. Namun keesokan harinya mereka langsung tancap gas. Di hari pertama mereka di Jakarta, Kluivert bersama para asistennya, Danny Lanzat, Alex Pastoor, dan Gerald van den Berg langsung menggelar rapat bersama tim PSSI. Agenda utama, mematangkan strategi Timnas Indonesia, dari komposisi tim pelatih hingga perencanaan pemantauan pemain lokal. Semuanya dibahas dengan detail. Salah satu yang sudah terlaksana yaitu rapat dengan tim logistik dan juga tim medis Timnas Indonesia. Kemudian tak ingin membuang waktu, Patrick Kluivert juga langsung turun ke lapangan. Pada 2 Februari, hanya sehari setelah tiba, ia bersama timnya ditambah Pak Sumarji, manajer Timnas, langsung hadir di Stadion Patriot untuk menyaksikan laga Persija versus PSBS Biak. Di tribun penonton, Kluivert terlihat serius mencoret-coret kertas putihnya, seperti sedang menganalisis permainan para pemain Liga 1. Sejak Patrick Kluivert dan tim pelatihnya menginjakan kaki di Indonesia, atmosfer kompetisi di Liga 1 langsung berubah. Para pemain lebih termotivasi dari sebelumnya, karena mereka tahu mata sang pelatih Timnas Indonesia kini mengawasi langsung. Kehadiran Kluivert di tribun penonton membuat para pemain Liga 1 meningkatkan intensitas permainan mereka. Mereka sadar jika ini adalah kesempatan emas untuk menarik perhatian pelatih Timnas. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pelatih PSBS Biak yang merasa puas terhadap permainan anak asuhnya setelah ditonton langsung oleh pelatih Timnas. Saya sudah bilang ke pemain ini ada pelatih Timnas Indonesia di Stadion Patriot. Mungkin dia bisa melihat kelebihan kalian supaya terpilih ke Timnas Indonesia. Kalian bisa menunjukkan permainan terbaik di sini, kata Emral, pelatih PSBS Biak dalam konferensi pers usai pertandingan. Ya, diketahui PSBS tampil mengesankan menghadapi Persija yang lebih diunggulkan. Selain tampil di bawah tekanan supporter lawan, PSBS Biak harus bermain dengan 10 orang setelah pemainnya diganjar kartu merah sejak menit 34. Meskipun begitu, mereka berhasil menahan imbang dan bisa menahan gempuran Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dari pertandingan tersebut, beberapa nama bahkan mulai mencuri perhatian, seperti Muhammad Tahir dan Raihan Hanan yang tampil menonjol di laga tersebut. Pertama ada Muhammad Tahir. Mantan pemain Persipura ini mencatatkan asis cantik yang membantu PSBS Biak mencetak gol. Dan kedua, Raihan Hanan. Striker muda Persija ini mencetak gol brilian dan bahkan hampir mencetak brace sebelum gol keduanya dianulir wasit. Muhammad Tahir, baik sekali, berbahaya, dan satu sundulan yang sangat baik tadi dilakukan oleh Alam dan Ferrari. Sikap! Gol! Gol!
Kehadiran Kluivert tidak hanya berdampak pada pemain, tetapi juga membawa optimisme tinggi bagi PSSI. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga bahkan dalam caption di salah satu postingan Instagram pribadinya menyebut tim pelatih ini sebagai yang terbaik yang pernah kita miliki. Bagaimana menurut kalian? Semoga apa yang dikatakan oleh Pak Arya akan beneran terjadi ya. Rencana Kluivert tidak berhenti di satu pertandingan saja. Mereka dijadwalkan untuk terus mengamati laga-laga Liga 1, meskipun tidak menyaksikan langsung di stadion. Bahkan dalam Instagram story Danny Lanzat, terlihat Alex Pastor dan Patrick Kluivert tengah fokus menyaksikan pertandingan Liga 1 di depan TV. Sedangkan Danny Lanzat tengah asik mengambil soto ayam sebagai teman nonton bola. Wah, semangat coach! Selain itu, agenda berikutnya pun sudah disusun. Salah satunya adalah Patrick Kluivert akan menyaksikan laga Dewa United versus Persija pada 8 Februari mendatang. Seperti yang sebelumnya pernah Pak Erik katakan, laga ini dianggap krusial karena melibatkan 5 pemain timnas Indonesia dari kedua tim, termasuk Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Egy Maulana Fikri. Timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan amunisi baru. Proses naturalisasi 3 pemain keturunan kini bergerak cepat dan segera disahkan. Pada hari ini, 3 Februari, DPR RI resmi membahas naturalisasi 3 pemain diaspora dalam rapat kerja Komisi 10 dan Komisi 13 bersama Menpora RI, Dito Aryo Tejo. Ketiga pemain tersebut adalah Ole Roemeny, striker Oxford United, bermain di Championship Inggris, Tim Gapens, gelandang KRC Genk U21 di Belgia, dan Dion Marks, bek tengah FC Eindhoven U21 di Belanda. Setelah pembahasan di DPR, tahapan selanjutnya adalah sidang paripurna pada 4 Februari, sebelum akhirnya mendapatkan keputusan Presiden atau Kepres, dan menjalani sumpah sebagai WNI pada 8 Februari mendatang. Kemudian karena ketiga pemain ini masih terikat dengan klub masing-masing, proses pengambilan sumpah akan dilakukan di luar negeri, kemungkinan besar di Inggris dan Belanda, sama seperti Marcel Kirst, Eliana Reinders, dan Kevin Dix sebelumnya. Ketiga pemain ini disinyalir akan memberikan dampak yang besar untuk timnas Indonesia, mulai dari Ole Roemeny yang akan menjadi mesin gol timnas senior dengan pengalaman bermain di Inggris bersama Oxford United. Roemeny siap memperkuat lini serang timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemungkinan besar ia akan menjadi bagian dari skuad Garuda untuk menghadapi Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. Sedangkan Tim Gapens dan Dion Marks, ia akan menjadi masa depan timnas. Meskipun tidak bisa tampil di Piala Asia U20 2025 karena batas pendaftaran sudah ditutup, kehadiran mereka tetap penting untuk jangka panjang. Tim Gapens bisa menjadi opsi gelandang kreatif baru, sementara Dion Marks berpotensi memperkuat pertahanan Garuda Muda. Tidak ada waktu untuk bersantai. Patrick Kluivert dan tim pelatihnya benar-benar menunjukkan komitmen luar biasa untuk membangun timnas Indonesia yang lebih kuat. 3 pemain naturalisasi siap menambah kekuatan timnas. Sementara pemain lokal semakin termotivasi menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Semua langkah ini adalah bagian dari rencana besar membawa Indonesia ke pentas dunia. Bagaimana menurut kalian melihat transformasi besar ini? Dukung terus timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.